Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Putri Monika Bede dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dua materi. Yang pertama, peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik dan peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik. Peran para misionaris asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam perkembangan gereja Katolik, baik secara historis, pastoral, sosial, maupun budaya. Berikut ini adalah beberapa aspek utama peran mereka. Yang pertama, pewartaan Injil dan pembaptisan. Para misionaris asing seperti dari Portugis, Belanda, Jerman, Italia, dan lainnya datang ke Indonesia sejak abad ke-16. Mereka membawa ajaran Kristiani ke berbagai wilayah, membaptis penduduk lokal, dan membentuk komunitas Katolik awal, terutama di Maluku, Flores, Timor, dan kemudian menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Yang kedua, pendirian paroki dan keuskupan. Misionaris membuka banyak stasi, paroki, dan pusat misi sebagai tempat pelayanan umat. Mereka turut membantu mendirikan struktur gereja seperti Vikaris Apostolik dan kemudian keuskupan, yang menjadi cikal bakal struktur gereja Katolik di Indonesia saat ini. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan. Para misionaris mendirikan sekolah-sekolah seminari dan rumah sakit. Contohnya Seminari Menengah Mortoyudan oleh Serikat Yesus, sekolah-sekolah oleh bruder dan suster dari kongregasi asing. Pendidikan ini tidak hanya untuk orang Katolik, tetapi juga melayani masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, inkulturasi dan pelestarian budaya lokal. Beberapa misionaris mempelajari bahasa dan budaya lokal, menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa daerah, misalnya oleh Pater Anton Nebel SVD di Flores. Mereka menghadapi adat istiadat dan menggabungkannya ke dalam liturgi, membantu menciptakan gereja Katolik yang berwajah Indonesia. Yang kelima, pembinaan iman dan kepemimpinan lokal. Mereka mendidik dan membimbing calon imam lokal, membentuk katekis, guru agama, dan tokoh umat. Hal ini menjadi fondasi penting bagi kemandirian Gereja Katolik Indonesia setelah masa kemerdekaan. Yang keenam, pelayanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak misionaris terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat lewat koperasi, pertanian, dan pelatihan keterampilan. Mereka juga sering berada di daerah terpencil, menjadi satu-satunya penggerak pembangunan masyarakat setempat. Contoh tokoh misionaris terkenal di Indonesia yaitu Pater Cornelis, penyebar iman Katolik di Kalimantan, Pater Franciscus Georgius Joseph van Lith, SJ, pembaptis pertama di Tanah Jawa pada tahun 1904, cikal bakal gereja Katolik di Jawa. Pater Hendrik Geis SVD, misionaris aktif di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, materi peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Peran tokoh lokal dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia sangat signifikan, terutama setelah benih iman ditanam oleh para misionaris asing. Tokoh-tokoh ini menjadi jembatan budaya, penyebaran Injil, dan pemimpin komunitas umat beriman yang memperkuat akar gereja Katolik dalam konteks lokal. Berikut adalah peran utama mereka. Yang pertama, perintis komunitas umat Katolik lokal. Setelah dibaptis, banyak tokoh lokal menjadi perintis komunitas Katolik di daerahnya masing-masing. Mereka menjadi teladan iman yang mendorong keluarga dan komunitas untuk menerima ajaran Kristus. Contoh, Raden Mas Joseph Soerokusumo di Jawa menjadi salah satu bangsawan pertama yang dibaptis dan mendorong penerimaan Katolik di kalangan keraton. Franz
Seda di Flores, menjadi tokoh Katolik awam yang berpengaruh dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, katekis dan pengajar iman. Banyak tokoh lokal menjadi katekis yang mengajarkan iman Katolik di desa-desa, kadang bahkan sebelum pastor datang. Mereka menjadi penghubung antara misionaris dengan masyarakat setempat, mengajar doa, liturgi, dan ajaran gereja. Contoh, Damianus Tukan dari Flores dikenal sebagai katekis yang militan dalam menyebarkan iman di Nusa Tenggara. Yang ketiga, penerjemah budaya dan bahasa. Tokoh lokal membantu para misionaris memahami bahasa dan budaya setempat, sehingga pewarta Injil menjadi lebih kontekstual dan diterima masyarakat. Mereka turut menerjemahkan doa, kitab suci, dan nyanyian liturgi ke dalam bahasa daerah. Contoh, katekis Jawa di zaman Romo Van Lith menerjemahkan buku-buku doa ke dalam bahasa Jawa dan berperan dalam inkulturasi. Yang keempat, pemimpin awam dan penggerak sosial. Tokoh Katolik lokal berperan sebagai pemimpin umat, pendiri koperasi, sekolah, dan kegiatan sosial berbasis gereja. Mereka menunjukkan bahwa iman Katolik tidak hanya hidup dalam gereja, tetapi juga berdampak dalam kehidupan sosial politik. Contoh, Ignatius Joseph Kasimo, tokoh nasional sekaligus Katolik yang aktif di bidang politik, memperjuangkan nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Yang kelima, imam, biarawan, dan biarawati asal Indonesia. Tokoh lokal yang terpanggil menjadi imam dan religius adalah pilar penting dalam inkulturasi dan kemandirian gereja. Mereka menjadi wajah gereja Katolik Indonesia yang mampu berdiri sendiri tanpa tergantung penuh pada misionaris asing. Contoh, Monsinyur Albertus Soegijapranata SJ, Uskup pribumi pertama di Indonesia yang terkenal, dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Tokoh lokal berperan sangat penting dalam menghidupkan dan menyebarkan iman Katolik secara kontekstual. Mereka menjadi moto penggerak gereja yang berakar di tanah air, serta menjembatani antara iman Katolik dan kekayaan budaya bangsa. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.